kita bicara persamaan diferensial, maka variabel yang dicari solusinya adalah apa? Diferensialnya itu sendiri, yaitu mencari suatu fungsi yang apabila dimasukkan ke persamaan, maka akan menghasilkan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu. Jadi persamaan diferensial itu variabelnya terdiri dari diferensial dy dx atau dy dt, bisa. Itu yang akan kita bicarakan. Oke. Nah, nanti akan kita lihat bahwa persamaan diferensial itu ada macam-macamnya, ya. Ada yang disebut persamaan diferensial yang linear, ada yang non-linear. Nah, nanti yang linear itu seperti apa, yang non-linear itu seperti apa, ya. Nah, nanti yang banyak kita akan bahas di sini adalah persamaan diferensial yang linear. Yang non-linear itu biasanya diselesaikan secara numerik. Kalau yang linear itu ada nanti rumus yang akan dipakai untuk mencari solusinya. Oke, saya akan share dulu ini mengenai topiknya ya. Sudah muncul di layar saudara? Udah, Pak. Oke. Ya, Pak. Jadi kita mulai namanya first ODE ya. ODE itu artinya ordinary differential equation. Jadi persamaan diferensial biasa. Berarti ada nggak persamaan diferensial yang tidak biasa? Nah, persamaan diferensial yang tidak biasa itu nanti kita sebut persamaan diferensial parsil. Jadi PDE. Jadi nanti di PISMAT 2 kita akan bicara PDA, partial differential equation. Jadi kalau ODE ini ordinary differential equation, persamaan diferensial biasa. Kalau dalam bahasa Indonesia sering ditulis dengan apa? PDB. Persamaan diferensial biasa berarti dengan, jadi diferensial itu disimbol dengan DDT atau DDX yang kita simbol dengan Y aksen. Jadi kalau orde 2 berarti Y double aksen, kalau orde 3 berarti Y triple aksen dan seterusnya ya. Nah ini secara umum bisa kita pakai gini. Jadi persamaan diferensial ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fisika. Jadi biasanya begini, sistem fisis atau persoalan fisika itu diterjemahkan dulu dengan sebuah model matematik, yaitu timbullah suatu persamaan matematik. Nah, bisa berupa persamaan diferensial, bisa berupa persamaan yang lain. Nah, tentu dalam konteks yang kita akan bicarakan itu adalah persoalan fisika yang dimodelkan dengan menghasilkan persamaan diferensial. Nah, kemudian persamaan diferensial itu diselesaikan secara matematik. Nah, kemudian solusi itu kita interpretasikan secara fisis seperti apa. Itulah model-model itu. Jadi bagaimana kita menggunakan matematik itu membantu di dalam menyelesaikan persoalan fisika. Nah, tentu saja biasanya nanti kalau yang artinya itu yang bisa kita selesaikan secara analitik itu biasanya ideal sifatnya. Nah, kalau yang diselesaikan secara numerik itu biasanya bisa mendekati realita yang ada karena kita sudah pakai dengan angka-angka yang kira-kira mendekati fenomenanya. Nah, begitu. Jadi biasanya sekali lagi gitu, disitulah untuk kepentingan bagaimana matematik itu dibutuhkan oleh orang-orang fisika maupun orang-orang teknik. Jadi biasanya persoalan itu dirubah dulu dengan sebuah model persamaan matematik. Nah, setelah persamaan matematik itu diselesaikan, solusinya itu kita interpretasikan secara fisis. Nah, mungkin setelah solusinya itu didapat, dibuat gambarnya seperti apa, nah baru dilihat bahwa fenomena apa seperti ini gitu. Nah, itulah yang kita sebut ini modelnya. Nah, ini beberapa contoh model yang sudah sering kita jumpai di dalam fisika dasar, yang misalnya seperti yang pertama ini Anda lihat apa? Jatuh bebas ya, jadi sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian, kemudian bagaimana persamaannya, dan ternyata itu adalah kalau kita lihat ini persamaannya adalah Y double aksen sama dengan G. Ya, sama dengan G. G itu adalah kita kenal sebagai gravitasi.
Nah, nanti kita carilah solusinya Y seperti apa. Nah, yang gambar kedua itu Anda lihat adalah apa? Seorang penerjun. Nah, penerjun itu berarti ada gaya gesek. Nah, ini di fisika dasar juga sudah dipelajari. Nah, persamaan yang muncul adalah persamaan orde 2 per orde 1 itu. Orde 1 ya, persamaan diferensial orde 1. Orde 1 berarti apa? Ya, Y aksennya itu hanya terdapat turunan pertama, itu yang ordenya. Jadi kalau yang sebelah kiri tadi jatuh bebas itu masuk ke orde 2 karena ada turunan kedua. Nah, tentunya nanti yang akan kita bicarakan pertama karena kita di sini topiknya adalah first ODE, jadi persamaan diferensial biasa orde 1 ya. Nah, kemudian contoh lainnya yang kolom ketiga itu adalah apa? Ini adalah apa? Outflowing. Jadi bagaimana kita, jadi suatu tangki diberi lubang keluar dan bagaimana ketinggian air dalam tangki bisa berubah terhadap waktu itu. Leveling ya, itu termasuk ke leveling. Nah, kemudian yang di kolom pertama bagian bawah itu ini sudah Anda tahu ini adalah suatu apa? Osilasi ya, osilasi. Osilasi itu masuk nanti ke persamaan diferensial orde 2. Itu. Kemudian yang di kolom kedua, yang bawah itu adalah apa? Jadi ini sudah merupakan modulasi gelombang, ya. Jadi kalau dilihat dari persamaannya itu adalah persamaan diferensial orde 2 juga. Cuman di sini sudah kita lihat ada di ruas kanannya, tidak nol lagi. Gitu. Ya, nanti itu kalau di gelombang dipelajari itu sebagai modulasi gelombang. Nah, sedangkan yang kolom ketiga di bawah itu tidak lain adalah suatu rangkaian apa? RLC. Nah, dari rangkaian itu diperoleh persamaan diferensial orde 2 gitu. Jadi, maka kalau Anda sudah masuk ke elektronika yang analog, membicarakan tentang rangkaian RLC, ya bisa juga diselesaikan tanpa melalui persamaan diferensial, tapi bisa juga dengan persamaan diferensial. Jadi yang dari persamaan diferensialnya itu berarti kita nanti mencari apa? Arus. I itu arus. Sedangkan E itu adalah apa? GGL-nya. Nah, demikian juga yang di sebelah kanan itu berbicara tentang apa? Bagaimana memodelkan fenomena-fenomena alam menjadi bentuk model matematik. Nah, setelah model matematiknya ketemu, barulah diselesaikan. Nah, yang kita bicarakan nanti di perkuliahan kita ini adalah bagaimana menyelesaikan apa? Model-model matematik tersebut gitu. Nah, yang di tengah itu tidak lain adalah apa? Bandul. Nah, bandul itu masuk getaran orde 2 juga. Nah, kemudian yang paling kanan itu adalah apa yang kita sebut itu persoalan predator. Ya, jadi kita perlu tahu bahwa ular itu apa? Termasuk yang dibutuhkan walaupun dia sebagai apa? Predator. Karena kalau tidak ada ular berarti mungkin bisa binatang-binatang lain karena ular itu memakan tikus. Jadi kalau ular tidak ada ya tikusnya akan berkembang biak dengan cepat dan sebagainya gitu. Itu predatornya. Jadi persoalan-persoalan seperti itulah nanti yang banyak kita temukan di dalam perkuliahan kita di dalam fisika matematik 1 ini, khususnya kalau kita bicara persamaan diferensial. Nah, tentu yang lebih lengkap nanti silakan dibaca di bukunya. Nah, ini suatu persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang terdiri dari satu atau beberapa derivatif, ya. Jadi persamaan diferensial biasa itu adalah persamaan yang mengandung derivatif. Ya, derivatif, beberapa derivatif dengan fungsi yang tidak diketahui. Yang kita sebut itu fungsinya itu sebagai YX. Jadi makanya Pak, dy dx nanti yang muncul dy dx yang kita kenal sebagai Y aksen, d2y dx kuadrat yang kita kenal itu sebagai Y double aksen dan seterusnya. Dan variabel X-nya itu adalah apa? Variabel bebas X-nya. Dan sering X itu kalau di fisika sering muncul dalam bentuk waktu. Jadi sometimes itu YT ya. Jadi bisa saja waktu karena fenomena-fenomena fisika itu biasanya berubah terhadap waktu. Jadi di fisika itu biasanya variabel bebasnya adalah waktu.
Jadi di sini juga disebutkan bahwa kadang-kadang bahwa persamaan itu bisa mengandung Y juga. Jadi turunan Y itu kita tahu apa? Y aksen itu tadi kan turunan pertama. Y double aksen turunan kedua. Nah, kalau Y saja sama saja sebutnya Y nol. Berarti turunan 0 ke 0. Itu tidak lain Y. Yaitu jadi itu apa? Bisa terdiri dari Y juga. Jadi persamaan itu mengandung Y, berarti turunan ke 0. Tapi kalau disebutkan persamaan diferensial orde pertama, berarti dalam persamaan itu orde paling tinggi adalah orde pertama, berarti bisa mengandung turunan ke 0. Nah, kalau persamaan diferensial orde 2, berarti orde turunan itu tertinggi adalah yang kedua, berarti bisa mengandung yang orde 0 dan orde 1 gitu. Dan seterusnya. Nah, nanti juga akan kita lihat mana perbedaan antara persamaan diferensial linear dan non-linear. Jadi di sini kita lihat ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu adalah Y aksen sama dengan cos X. Maka itu adalah orde pertama, persamaan diferensial orde 1 karena mengandung YX. Nah, yang kedua itu adalah orde 2 karena mengandung turunan kedua paling tinggi. Tapi juga ada kita lihat apa? Y double aksen plus 9Y sama dengan E pangkat min 2X. Nah, jadi berarti ini adalah persamaan diferensial orde 2 karena di dalam persamaan itu turunan kedua yang paling tinggi. Tapi juga mengandung Y turunan ke 0 gitu. Nah, kalau yang 3 ini apa? Inilah yang kita kenal sebagai persamaan diferensial yang non-linear. Non-linearnya di mana? Yaitu apa? Ada di situ apa? Turunan pertama Y aksen, Y triple aksen, satu suku. Jadi tidak hanya itu ada perkalian variabel, variabel bebas. Dan juga di sini yang kita lihat apa? Suku kedua itu apa? Minus 3/2 Y aksen kuadrat. Jadi tidak lagi linear karena sudah kuadrat turunannya. Jadi variabelnya itu sudah tidak lagi berpangkat 1. Jadi seperti kita ketahui bahwa kalau disebut persamaan linear berarti variabel bebasnya itu paling tinggi berpangkat 1. Nah, kalau di luar itu berarti dia bukan lagi non-linear gitu. Nah, jadi yang nomor 3 ini itulah yang kita sebut nanti apa? Persamaan diferensial non-linear orde 3 karena paling tinggi turunannya turunan ketiga gitu. Tapi dia non-linear karena apa? Ada perkalian orde 1 dan orde 3 dan ada kuadratik gitu. Nah, tapi itu masih tetap persamaan diferensial biasa karena apa? Terdiri dari turunan biasa. Karena Y aksen itu kan dy dx. Y triple aksen D pangkat 3Y, DX pangkat 3 gitu. Jadi masih menggunakan apa? DDX. DDX itu yang kita sebut sebagai ordinary diferensial. Nah, nanti kalau dia sudah pakai parsial berarti bukan D lagi, tapi do X, do Y, do X, do Y, do Z, dan sebagainya. Itu perbedaannya antara ordinary dan parsial. Dan kemudian jadi sekali lagi Anda ingat itu apa? Persamaan diferensial itu ada persamaan diferensial biasa, ordinary, berarti mengandung apa? Variabel ddx, dy dx. Jadi variabelnya itu adalah dy dx, ya. Nah, ordenya itu menyatakan turunan keberapa. Oke, dan kalau turunannya itu berpangkatnya 1, berarti dia sebut linear. Kalau turunannya itu perkalian dari turunan ke beberapa turunan atau perpangkatan, maka disebut itu non-linear, gitu ya. Nah, nanti ada lagi kalau misalnya seperti pada persamaan 2 ya, persamaan 2. Y double aksen plus 9Y sama dengan E pangkat min 2X itu karena ruas kanannya tidak 0, itu disebut non-homogen. Tapi kalau ruas kanannya 0, jadi Y double aksen plus Y plus 9Y sama dengan 0, itu kita sebut homogen.
Jadi kalau di dalam suatu persamaan ruas kanannya itu sama dengan 0, maka disebut homogen. Kalau tidak 0 berarti non-homogen. Jadi ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Dan istilah itu sebenarnya tidak menyulitkan. Ya, jadi sekali lagi bahwa Y aksen itu adalah DY DX. Jadi kalau Y double aksen berarti D2Y DX kuadrat. Berarti kalau Y triple aksen berarti D pangkat 3Y DX pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi inilah contoh persamaan diferensial parsil. Do2U do X kuadrat plus Do2U do Y kuadrat. Maka itu sama dengan 0. Nah, karena dia mengandung do bukan D, maka dia disebut parsil. Berarti U-nya itu di situ apa? Fungsi dari X dan Y. Tapi kalau di dalam persamaan 1, 2, 3, karena dia hanya mengandung variabel dy dx, maka Y-nya itu hanya fungsi dari X. Hanya saja nanti kita bisa lihat bahwa apa? Kemungkinan solusinya itu bisa bersifat implisit, bisa bersifat eksplisit. Jadi bisa bersifat Y fungsi X, berarti eksplisit, tapi bisa juga implisit. Nanti akan kita lihat. Nah, jadi untuk nanti bab ini sebetulnya yang akan kita bicarakan adalah yang first ODEs, ya, first order ODE. Jadi persamaan diferensial orde 1. Jadi dalam persamaan diferensial orde 1 itu maka hanya terdapat turunan pertama. Tidak ada turunan kedua. Kalau nanti ada turunan kedua maka namanya second order, ya. Dan di dalam itu berarti apa? Yang paling tinggi adalah orde 1. Berarti turunan ke 0 bisa, yaitu apa? Berisi Y. Dan juga bisa terdiri dari apa? X. Jadi persamaan itu bisa mengandung X. Karena X itu variabel bebas, jadi tidak variabel dia. Jadi variabelnya bebas itu. Nah, jadi secara umum maka persamaan diferensial orde 1 itu dituliskan seperti persamaan 4. Yaitu fungsi dari X, Y, dan Y aksen sama dengan 0 itu secara umum. Atau sering juga bisa kita tuliskan itu dirubah menjadi apa? Y aksen sama dengan fungsi XY, gitu ya. Y aksen sama dengan fungsi XY. Nah, nanti ada beberapa bentuk yang bisa kita lihat itu dirubah-rubah bentuknya. Ya, jadi Y aksen sama dengan fungsi XY. Itu adalah yang kita sebut persamaan yang eksplisit. Nah, sedangkan yang 4 itu fungsi X, Y aksen sama dengan 0 itu yang kita sebut sebagai apa? Fungsi yang implisit. Bentuk implisit, ya. Jadi contoh yang implisit itu adalah X pangkat min 3 Y aksen dikurang 4Y kuadrat itu sama dengan 0. Di mana X tentunya tidak boleh 0. Karena apa? X pangkat min 3 itu kan 1/X pangkat 3. Sesuatu dibagi dengan 0 itu tidak bisa. Gitu. Nah, sedangkan contoh implisit itu adalah eksplisit, ya. Jadi ini tadi implisit. X pangkat min 3 Y aksen min 4Y kuadrat sama dengan 0 itu adalah bentuk persamaan diferensial yang implisit. Sedangkan yang eksplisit itu contohnya adalah Y aksen sama dengan 4X kuadrat Y kuadrat. Dan ingat di sini nanti yang kita cari solusinya adalah Y sebagai fungsi dari X. Jadi kalau kita dapat nanti Y sebagai fungsi X seperti apa, dimasukkan ke persamaan ini, maka terjadilah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka solusi hasil yang kita peroleh, yang kita substitusikan inilah yang kita sebut sebagai solusinya. Nah, ini konsep of solution. Jadi fungsi Y sama dengan HX disebut sebagai solusi dari persamaan diferensial bentuk implisit 4. Nah, X ini tentu apa? Kita tahu apa? Domainnya. Jadi kalau X itu variabel bebas, dia punya domain. Nah, berarti dalam hal ini dia punya interval.
Dalam hal ini interval terbuka, jadi X-nya lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Nah, tentu tergantung nanti daripada persoalannya. Bisa saja Pak, X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Nah, tergantung pada persoalan yang diberikan. Jika HX ditentukan dan diferensial pada interval tersebut. Ya, gitu ya. Nah, jadi bisa saja Y sama dengan HX itu, nah nanti ada yang kita sebut itu apa? Berbentuk solusi umum dan solusi khusus. Solusi umum itu berarti yang mengandung konstanta. Artinya apa? Semua konstanta itu berlaku. Jadi bisa menjadi solusinya. Nah, kalau konstantanya hanya harga tertentu, nah itulah yang kita sebut sebagai solusi khusus. Ya, jadi nanti ada yang kita kenal dengan general solution dan particular solution. Nah, nanti solusinya itu tentu bisa digambarkan. Nah, biasanya gambar itulah yang kita bisa interpretasikan dengan lebih mudah. Ya. Nah, ini ada suatu contoh ya. Contohnya, jadi kita di sini apa? ODE, DODE, Y aksen sama dengan DY DX sama dengan cos X. Can be solved directly by integration on both side. Jadi bisa kita tulis ini kan dy dx sama dengan cos x, maka akan diperoleh apa? dy sama dengan apa? Cos x dx. Nah, kemudian diintegralkan, maka diperolehlah integral dy tentu sama dengan y, maka y sama dengan integral cos x dx. Dan kalau itu kita selesaikan, maka diperolehlah sinus x plus c. Itu c itu sembarang konstanta. Jadi kalau kita gambarkan itu, maka diperolehlah kurva seperti pada gambar satu itu untuk berbagai harga C, ya. Jadi C-nya itu berbagai harga C. Nah, kalau C-nya kita berikan harganya, maka hanya dapat satu solusi. Yang kita sebut itu sebagai solusi khusus atau particular solution. Nah, jadi dari gambar ini apa? Dari gambar ini misalnya fenomena yang mau kita cari itu seperti yang mana? Apakah untuk C berapa yang memberikan fenomena yang kita alami? Ya, tentu kan secara fisik itu kan apa? Fenomena itu kita alami dulu, baru kita apa? Oh, ini fenomena seperti apa? Modelnya seperti apa ini fenomenanya, begitu. Nah, dari model itu kita dapatkanlah persamaan, dari persamaan itu kita dapatkan solusinya itu kemudian kita interpretasikan. Nah, jadi ini tadi kan apa? General solution ya. Jadi general solution itu artinya apa? Harga C-nya itu boleh berapa saja. Karena C itu adalah konstanta. Dan C itu nanti tidak selalu terpisah. Bisa saja menempel ke fungsi X-nya. Bisa saja misalnya C sinus X. Jadi bisa. Tapi kalau bisa saja dia terpisah sendiri. Jadi seperti hal ini, dalam hal ini berarti sinus X plus C bisa. Nah, untuk mencari solusi khusus itu, maka biasanya itu disebutlah persoalannya itu initial value problem, IVB. Jadi syarat awal. Bentuknya itu adalah seperti pada persamaan 5 ini. Jadi Y aksen sama dengan fungsi XY ditambah lagi dengan apa? Y X0 sama dengan Y0. Artinya apa? Harga Y pada saat X sama dengan X0 itu adalah Y0. Nah, inilah yang kita sebut sebagai initial value. Jadi initial value itu adalah inisialnya itu X0. X0 itu sebagai inisialnya. Nah, initial value-nya itu adalah Y0 gitu. Ini kita bisa lihat dalam contoh 4 ini. Ini kita diminta solve the initial value problem Y aksen sama dengan dy dx sama dengan apa? 3y. Ya, dengan syarat awal Y0
Jadi pada saat X sama dengan 0, maka harga Y sama dengan 5,7 gitu. Jadi sebetulnya nanti apa? Solusi khusus itu diperoleh dari solusi umum dengan memasukkan syarat awal, yaitu memasukkan harga X sama dengan 0, maka C-nya diketemukan gitu. Nah tentunya berarti pertama yang harus dilakukan adalah diselesaikan dulu apa? Y aksen atau DY DX sama dengan 3Y. Nah, caranya itu adalah apa? dy per y sama dengan 3dx, ya. Jadi diperolehlah dengan mengintegralkan dy per y sama dengan 3dx, integral 3y per y sama dengan integral 3x dx, 3dx. Maka diperolehlah solusinya yx itu adalah apa? CE pangkat 3x, ya. CE pangkat 3x. Karena apa? Integral dy per y itu kan ln y itu. Ln Y sama dengan 3X plus C. Maka nanti apa? Y-nya adalah E pangkat 3Y plus C. Nah, E pangkat 3Y plus C itu sama dengan E pangkat 3Y kali E pangkat C. Nah, E pangkat C itulah sebetulnya yang kita sebut di sini C. Karena E pangkat konstan ya juga konstan, kan begitu. Jadi bisa kita tulis menjadi apa? YX sama dengan CE pangkat 3X. Nah, kemudian barulah inilah yang kita sebut apa? Solusi umum. Jadi YX sama dengan CE pangkat 3X itu kita sebut solusi umum. Nah, masukkanlah harga awalnya, yaitu kalau X sama dengan 0, maka Y harus sama dengan 5,7. Jadi berarti apa? 5,7 sama dengan CE pangkat 3 kali 0. E pangkat 0 sama dengan 1. Berarti apa? C sama dengan 5,7. Gitu. Berarti solusi partikularnya untuk kondisi awal tersebut, maka Y sama dengan berapa? 5,7 kali E pangkat 3X. Itulah solusi khususnya. Nah, nanti kalau persamaan diferensialnya orde 1 ya, initial value problemnya ya 1. Karena konstantanya hanya 1. Kalau nanti persamaan diferensialnya orde 2, selalu mengandung 2 konstanta, maka nanti initial value problemnya juga harus 2. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Bagaimana? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Ya, oke, berarti kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada apa yang kita sebut dengan apa? Nanti itu apa? Ada beberapa jenis persamaan diferensial orde 1 itu yang bisa kita apakah nama kategorikan. Nah, kategorinya itu tujuannya adalah untuk mencari solusi. Jadi nanti salah satu kategorinya itu adalah apa yang kita sebut separable equation. Jadi persamaan terpisah, terpisahkan. Itu. Nah, nanti dari keterpisahan itulah kita dapat solusinya. Jadi sekali lagi bahwa bentuk umum dari persamaan diferensial orde 1 itu adalah dy dx sama dengan fungsi xy. Apakah dia separable atau non separable nanti bisa juga dituliskan seperti itu. Tetapi nanti kalau kita mau mengarah ke separable, maka nanti penulisannya kita lihat seperti ini. Jadi persamaan dy dx sama dengan fungsi xy itu bisa juga ditulis dalam bentuk apa? M xy. Jadi M fungsi dari xy ditambah N fungsi xy dy dx sama dengan 0. Tapi ini juga bisa ditulis menjadi apa? Mxy dx plus Nxy dy sama dengan 0. Jadi artinya apa? Dy dx sama dengan fungsi xy dapat kita tuliskan menjadi apa? Mxy dx plus Nxy dy sama dengan 0. Nah, kalau Mxy itu dapat dituliskan hanya fungsi x saja, yaitu menjadi Mx dx, dan Nxy itu dengan hanya Ny, hanya fungsi dari y, maka merubahlah dia menjadi apa? Mx dx plus Ny dy. Maka inilah yang disebut sebagai separable, terpisahkan. Jadi fungsi xy dipisah menjadi fungsi x kali fungsi y, dan demikian juga fungsi nxy.
Maka nanti dikelompokkanlah menjadi fungsi X saja, dx ditambah fungsi y saja dy. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini disebut separable, maka nanti apa? Langsung bisa diintegralkan. Integral mx dx ditambah integral ny dy. Tentu integral 0 itu adalah konstan, karena turunan dari konstan sama dengan 0. Nah, ini yang dimaksud dengan separable. Jadi artinya apa? Dalam separable itu persamaan diferensialnya itu dapat dipisahkan variabel X dan variabel Y. Kalau sudah dapat itu dipisahkan, maka tinggal diintegralkan. Nah, untuk kita lihat ini beberapa contoh. Ya. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini apa? dy dx sama dengan apa? X kuadrat plus 1 per y kuadrat min 1. Maka kalau kita lakukan perkalian cross, berarti y kuadrat min 1 kali dy akan sama dengan apa? X kuadrat plus 1 kali dx. Ya, jadi maka diperolehlah seperti itu. Persamaannya akan diperoleh menjadi y kuadrat min 1 dy sama dengan x kuadrat plus 1 dx. Nah, kemudian itu diintegralkan, maka diperolehlah solusinya. Yaitu solusinya adalah y pangkat 3 sepertiga y pangkat 3 min y sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus x plus c. Jadi sebetulnya apa? Di ruas kiri ada c, di ruas kanan ada c. Nah, kalau di ruas kiri itu kita sebut C1, berarti harusnya diperoleh apa? Sepertiga Y pangkat 3 min Y plus C1 sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus X plus C2. Tapi C1 dan C2 itu digabung, jadi konstan ditambah konstan ya sama dengan satu konstan, jadi konstan saja, satu konstanta. Jadi itu selalu, kalau persamaan diferensialnya orde 1, maka konstantanya cukup hanya satu saja, C itu. Nah, inilah yang disebut sebagai general solution. Selama dia mengandung konstanta, maka dia disebut sebagai general solution. Nah, kalau itu dibuat gambarnya untuk setiap C yang berbeda, maka diperolehlah bentuk-bentuk kurva seperti ini. Nah, sekali lagi, biasanya kurva inilah yang lebih mudah kita interpretasikan. Jadi kurva dari kurva-kurva ini untuk harga C yang mana yang memenuhi fenomena yang akan kita gunakan, yang kita alami gitu. Nah, itulah yang kita pilih. Nah, ini separable equation. Nah, ini sekali lagi inilah yang kita sebut solusi dalam bentuk implisit. Karena apa? Kita dari sini kan tidak tahu yang variabel bebasnya siapa. Apakah Y atau tidak. Tapi jelas sebetulnya kita harus mencari hubungan antara Y dengan X. Nah, ini yang kita sebut sebagai bentuk implisit. Jadi kalau tadi bahwa kita mencari Y fungsi X, ya, jadi bisa nggak ini dieksplisitkan? Tidak selalu mudah mengeksplisitkannya. Jadi kalau ini kan kita dapatkan apa? Pangkat 3, berarti nanti ada Y1, ada Y2, ada Y3, kan begitu. Nah, ini dalam bentuk implisit. Jadi solusi umumnya adalah ini ya. Jadi solusi itu tidak selalu bentuknya eksplisit, bisa implisit. Jadi ini solusinya ini bagaimana hubungan antara Y dengan X. Nah, ini bagaimana kita nanti mencari apa? Implisit, eksplisit. Nah, ini contohnya adalah diketahui bentuknya dy dx sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 2 per 2y min 1. Ya, jadi ruas kanannya itu ada y dan x, jadi fungsi xy. Nah, kemudian ini bisa nggak dipisahkan variabelnya menjadi variabel y tersendiri dan variabel x tersendiri. Nah, seperti kita lihat ini mudah, tinggal perkalian aja kan itu. Jadi 2y minus 2 kali y min 1 kali dy akan sama dengan apa? 3x kuadrat plus 4x plus 2 kali dx.
Nah, karena sudah terpisah, berarti tinggal diintegralkan. Nah, kalau diintegralkan itu diperolehlah hasil Y kuadrat plus 2Y sama dengan apa? X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 2X plus C. Nah, sekali lagi C-nya itu hanya satu karena persamaan diferensialnya orde 1. Nah, dari sini bisa dengan menggunakan rumus ABC, tentu bisa kita cari Y1 dan Y2. Jadi Y1-nya didapat Y1 sama dengan 2 plus minus akar sekian, dan Y2-nya juga sama dengan 1 plus minus akar sekian. Nah, jadi kadang-kadang justru lebih rumit eksplisitnya daripada implisitnya gitu. Jadi artinya apa? Tidak harus selalu dibuat eksplisit. Implisit juga tidak menjadi masalah. Nah, ini adalah contoh initial problem untuk kasus yang separable ya. Jadi bersama kita selesaikan Y aksen sama dengan min 2XY. Jadi ruas kanannya itu fungsi dari X dan Y juga. Tapi di sini diberikan syarat awal yaitu apa? Harga Y pada saat X sama dengan 0 adalah 1,8. Nah, seperti sudah saya bicarakan tadi, maka yang pertama harus kita cari itu adalah solusi umum. Dari solusi umumlah dimasukkan harga syarat awal, muncullah solusi khusus. Nah, kalau kita selesaikan ini berarti dy dx sama dengan min 2xy, maka bisa kita pisahkan variabelnya, yaitu apa? dy per y sama dengan apa? Min 2x dx. Ya, min 2x dx. Jadi dy per y sama dengan min 2x dx. Dan kalau kita integralkan itu, jadi integral dy per y sama dengan integral min 2x dx, maka diperoleh hasilnya adalah apa? Ln y sama dengan X pangkat 3 ya, X kuadrat plus C. Nah, maka dari situ kita dapatkan bahwa ini inverse dari ln itu, ln itu adalah E eksponen. Jadi Y sama dengan eksponen E pangkat dalam kurung X kuadrat min X kuadrat plus C ya. Min X kuadrat E pangkat dalam kurung min X kuadrat plus C. Dan itu tidak lain adalah apa? E pangkat min X kuadrat kali E pangkat C. E pangkat C berarti E pangkat konstan ya, juga konstan. Jadi E pangkat C itulah yang kita mulai tuliskan sebagai C. Sehingga hasilnya menjadi apa? Y sama dengan C E pangkat min X kuadrat. Nah itu kalau digambarkan diperolehlah seperti pada gambar 10 ini. Nah ini sering sebetulnya nanti dijumpai ini dalam fisika. Yang ini sering kita kenal ini. Kira-kira Anda tahu ini nggak bentuk fungsi seperti ini? Fungsi apa namanya ini? Kalau di fisika. Ayo, siapa yang tahu? Fungsi yang bentuknya seperti ini disebut fungsi apa? Bentuk apa ini? Nah itu kan sudah diberikan. Bell shape curve. Jadi bentuk kurva lonceng. Nah bentuk kurva lonceng itu adalah apa yang kita sebut nanti kalau di fisika fungsi kesalahan, error function. Nah kalau di apa sering juga ini disebut sebagai apa? Fungsi Gauss. Ya. Jadi simetri antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Error function ini. Jadi kalau Anda nanti di fisika mempelajari teori kesalahan, teori sesatan, maka nanti masuklah itu apa yang kita sebut sebagai error function. Seperti ini. Nah, jadi sekali lagi tadi sebetulnya ya ada, kalau kita lihat tadi awalnya fenomena fisika yang kita alami, kita modelkan dalam bentuk matematik, kemudian kita selesaikan model matematik tersebut. Nah, ketemulah solusinya itu diinterpretasikanlah secara fisis gitu. Jadi kalau di sini kita apa? Modelnya sudah ketemu, tinggal bagaimana menyelesaikan model matematik tersebut. Gitu.
Ya, sampai di sini ada pertanyaan apa enggak? Izin bertanya Pak, Ya, yang itu Pak, yang example implicit and explicit solution. Nah itu saya tadi masih bingung hmm. untuk cara mengeksplisitkannya gimana ya? Ya ini. Jadi ini kan persama. Jadi kan yang kita mau cari itu kan apa? Y sebagai fungsi X. Eksplisitnya kan begini. Jadi berarti ini kan persamaan kuadrat dalam Y itu. Nah, dianggap aja apa? X-nya ini sesuatu apa? Suatu konstan, suatu bilangan aja. Karena emang X-nya itu variabel bebas yang bebas kita ganti dengan harga berapa saja. Jadi anggap aja X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 2X plus C itu sama dengan apa? A misalnya. Jadi berarti kita dapatkan Y kuadrat min 2Y sama dengan A, maka Y-nya berapa? Ya selesaikan dengan apa? Rumus ABC. Kan begitu. Selesaikan dengan rumus ABC, maka diperolehlah Y1 dan Y2. Nah, cuman tadi nanti A-nya itu gantilah dengan apa? Dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 2X plus C gitu. Itu maksudnya. Saya rasa tidak ada kesulitan. Jadi dari sini kita dapatkan Y kuadrat plus 2Y, berarti ada Y1, ada Y2. Cuman tadi kalau yang di atas ini kan apa? Yang ini kan pangkat 3. Nah, menyelesaikan persamaan pangkat 3 itu kan tidak ada rumus yang umum. Ya toh? Persamaan itu yang ada rumus umumnya adalah persamaan kuadrat, yaitu rumus ABC. Kalau persamaannya pangkat 3 nggak ada rumus yang umumnya seperti apa. Jadi main apa? Coba-coba. Nah, disitulah nanti apa? Karena main coba-coba, kalau angkanya bulat ya nggak apa-apa, masih enak. Tapi kalau angkanya desimal dan desimalnya sampai 3, ya sangat sulit mencobanya. Maka nanti ada yang kita sebut secara numerik itu cara mencobanya itu bagaimana supaya tidak terlalu melelahkan dan memakan cukup energi. Nah, maka nanti dalam metode numerik ada cara-cara bagaimana mencari pendekatan, ya. Itulah yang dipelajari di metode numerik. Makanya itu saya nggak tahu, Anda sudah dapat belum mata kuliah metode numerik? Untuk saat ini belum Pak. Ya, maka nanti mungkin semester berikutnya nanti Anda akan dapat mata kuliah metode numerik. Metode numerik itu berarti apa? Dipilih angka ya. Jadi kalau ruas kiri dengan memasukkan angka itu, kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan, ya berarti udah solusi. Tapi kalau tidak, nah selisihnya berapa? Jadi kita membuat supaya errornya itu semakin lama semakin kecil, gitu. Nah, kalau errornya sudah sangat kecil ya itu sudah bisa dianggap solusi gitu. Itu jadi mencoba angka-angka, cuman mencobanya bagaimana tidak terlalu acak gitu. Itu makanya di metode numerik. Itu nanti Anda dapatkan itu di kuliah metode numerik. Ya nggak tahu apakah semester 4 atau semester 5. Tapi metode numerik itu ada 2 semester kalau nggak salah. Dan sekarang memang metode numerik ini yang apa? Yang banyak digunakan karena terutama di fisika itu persoalannya tidak selalu linier. Kebanyakan malah non-linier. Jadi maka pendekatan solusinya kebanyakan dengan numerik. Karena dengan numerik ini juga berarti langsung kita tahu angkanya. Jadi angkanya sekian, berarti apa? Ini yang mendekati yang kebenarannya. Jadi sama seperti tadi kan kita dapatkan apa? Solusi umum. Jadi ada berbagai harga C. Jadi seperti kasus ini kan kurvanya seperti ini. Kalau kita buat kurva antara Y dengan X maka seperti ini. Nah, dari kurva-kurva ini kan ini untuk C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Jadi ada 7 harga C yang diberikan. Nah, maka harga C yang mana yang mendekati persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, itulah yang kita pilih. Maka itulah solusinya. Jadi sebetulnya berarti apa? Saya mencari solusi yang ini, yang seperti ini gitu loh. Jadi kita bisa cari interval X-nya mana dan untuk C berapa gitu.
Tujuannya begitu kalau secara fisika ya. Jadi makanya kalau fisika itu disebutkan fisika tanpa matematik itu yang nggak bisa ngapa-ngapain. Terutama kalau teori. Kalau fisika teori itu kan tujuannya adalah mencari fenomena, solusi fenomena alam yang secara umum gitu. Nah itu sangat membutuhkan matematik. Nah karena tidak selalu bisa analitik, nah cara-cara yang kita buat seperti tadi itu adalah separable ini sudah analitik namanya. Kenapa? Bisa diselesaikan secara rumus. Tidak perlu angka-angka. Nah, itu sudah analitik. Tapi kalau analitik tidak bisa, nah ya numerik gitu. Jadi solusi matematik itu hanya ada dua, yaitu analitik dan numerik gitu. Nah, keuntungan numerik itu apa? Bisa kita buat apa? Karena mencoba-coba berarti apa? Kita buat secara apa? Software. Jadi softwarenya yang mencoba-coba karena kita bisa menaikkan variabel itu dengan harga-harga tertentu. Jadi berubah dengan secara teratur 0,1 atau 0,01 atau berapa bisa dibuat. Jadi bisa dia mencoba sampai berapa ribu kali dalam waktu yang singkat itu dengan bantuan software. Kalau tentu dengan manual, kalau kita menghitung itu dengan 1.000 kali ya butuh waktu mungkin 1 bulan kan itu. Tapi kalau dengan software itu mungkin hanya 1 menit muncul dan bisa muncul langsung kurvanya seperti apa gitu. Itulah keunggulan dari metode numerik. Jadi sekali lagi yang kita lakukan di sini itu adalah metode analitik, yaitu mencari dengan rumus. Nah, dalam hal ini berarti kan kita rumuskan setelah separable-nya kita peroleh, maka kita lakukan dengan integral. Seperti itu. Kira-kira bisa ada yang lain? Pertanyaan Ya, lain? baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Nah, jadi persoalannya sekarang apakah semua persamaan diferensial orde 1 itu separable? Ya enggak juga. Maka nanti kita akan melihat selain separable seperti apa lagi gitu. Ya. Jadi kalau sampai di sini yang kita lihat ini separable bentuknya. Jadi yang dapat dipisahkan fungsi X dan fungsi Y-nya sehingga dapat diintegralkan fungsi X integral fungsi X dx dan integral fungsi Y dy gitu. Nah, ini akan kita lihat beberapa contoh. Ini saya ambil dari bukunya ya. Ya, kita melihat beberapa contoh separable lagi dari buku ya. Jadi Anda nanti akan saya kirimin bukunya. Sebetulnya di Mary L. Boas juga tentu ada ini. Ada persamaan diferensial ini, orde 1. Nah, silakan juga bisa dilihat di Mary L. Boas, bisa juga dilihat di Erwin Krejcik. Kebetulan saya mengambilnya dari Erwin Krejcik. Saya akan tunjukkan di bukunya. Nah, ini sudah buku dalam buku dari bukunya ini. Jadi ini yang tadi kita bicarakan itu ini. Jadi Anda bisa lihat di sini beberapa contoh ya separable ODE. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah sudah mengarah ke modelingnya. Jadi ini adalah contohnya di sini contoh 4 ini adalah apa? Radioaktif dating, radiokarbon dating. Nah, seperti kita ketahui, kita pakai sekarang karbon itu untuk apa? Menentukan apa? Umur suatu fosil, gitu ya. Karena fosil itu lama kelamaan akan berubah menjadi karbon dan karbon itu akan berubah menjadi radioaktif. Jadi karbon itu ada karbon radioaktif, ya atau isotop radioaktif dan sebagainya. Jadi karbon itu akan berubah terdiri dari karbon 6, karbon berapa sih yang ada kita tahu? Isotop karbon, siapa yang tahu isotop karbon? Itu kan ada karbon 612, ada karbon 614, ya toh? Nah, yang menjadi radioaktif itu adalah karbon 612 atau 614.
Karbon berapa yang radioaktif? Karbon 14, Pak. Karbon 14 kan itu. Jadi karbon 14 itu nanti dia kalau sudah sudah memancarkan sinar radioaktif, berarti dia sudah mengandung itu. Dan itu berapa lama? Dari karbon biasa menjadi karbon radioaktif berapa lama? Jadi artinya apa? Bisa dari situ diperkirakan berarti umur fosil ini jadi mula-mula dia akan berubah menjadi karbon biasa saja yang non radioaktif. Tapi lama-kelamaan dia akan berubah muncul yang radioaktifnya. Jadi kalau kita sudah bisa mendeteksi dari fosil itu ada karbon radioaktifnya, berarti umur dari fosil ini dari karbon biasa menjadi karbon radioaktif itu udah berapa lama gitu. Oke. Nah itu berarti apa? Kalau Anda nanti sudah masuk ke radioaktif itu kan Anda sudah masuk ke fisika nuklir. Ya, di fisika nuklir nanti akan dipelajari mengenai zat-zat radioaktif. Nah, jadi kalau kita bicara di dalam apa? Radioaktif berarti di situ kita ada fenomena meluruh. Jadi zat radioaktif itu akan meluruh menjadi karbon-karbon biasa atau unsur-unsur biasa. Nanti kita lihat beberapa reaksinya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini solusinya modelingnya. Radioaktif decay. Jadi peluruhan radioaktif adalah apa? Melibatkan persamaan diferensial biasa, yaitu Y aksen sama dengan KY. Nah tentunya itu dari fisikanya gimana? Gimana model peluruhan di dalam itu nanti kalau Anda belajar di fisika nuklir, ya Anda akan belajar mengenai apa? Model-model peluruhan zat radioaktif. Nah itu kalau dilihat dari sisi matematiknya, maka modelnya itu diperoleh seperti ini. Y aksen sama dengan KY. Ya. Nah ini diminta di sini apa? Anda bisa melihat di seksi 11, contoh 5. Ya, seksi 11 contoh 5. Nah kemudian dengan melakukan separasi variabel yaitu menjadi dy per y sama dengan kdt. Nah tentunya di sini jadi variabel bebasnya bukan lagi x tapi waktu. Karena nanti apa? Umur radioaktif itu berarti umur itu berhubungan dengan waktu. Nah kemudian karena ini sudah separable, nah langsung diintegralkan maka diperoleh apa? Ln y sama dengan kt plus c. Dan itu bisa disederhanakan menjadi apa? Y sama dengan apa? Di sini dibuat sudah Y0. Karena apa? C-nya ini tergantung daripada apa? C-nya harga tergantung pada keadaan awal. Pada saat T sama dengan 0 itu berarti Y-nya berapa? Maka dari situlah diperoleh C. Sebab kalau T sama dengan 0 maka ln Y0 sama dengan C. Itu jadi diperoleh Y0-nya berapa? Atau C-nya itu berapa? Maka diperolehlah hasil matematiknya. Solusi matematiknya adalah Y sama dengan Y0 E pangkat KT. Gitu ya. E pangkat KT. Nah karena dia peluruhan sebetulnya karena meluruh, berarti meluruh itu tahu nggak artinya meluruh? Berkurang ya, berkurang. Aktivitasnya atau jumlah zatnya berkurang. Maka K itu tentunya harus negatif. Karena kalau meluruh maka apa? E pangkat min. Kalau growth bertumbuh maka E pangkat positif. Kan begitu. Nah ini sebetulnya yang di kalkulus kita pelajari, fungsi-fungsi eksponen. Gitu. Jadi kapan dia bertumbuh, kapan dia meluruh. Jadi kalau di biologi banyak dibicarakan bakteria bertumbuh, berkembang secara eksponensial. Tapi meluruh juga secara eksponensial juga gitu. Jadi fungsi eksponensial itu terutama yang E pangkat itu sangat banyak di fenomena alam. Makanya dia disebut sebagai bilangan alam E-nya.
Nah, ini adalah beberapa dimasukkanlah syarat-syarat awalnya. Ya, dimasukkan syarat-syarat awal atau K-nya itu berapa. Dengan syarat, jadi kalau peluruhan itu kita mengenal ada istilah apa? Waktu paro. Masih ingat waktu paro? Apa artinya waktu paro di dalam jatuh aktif? Gimana? Siapa yang masih ingat arti waktu paro itu? T setengah. Apa artinya T sepak waktu paro? Waktu yang dibutuhkan untuk suatu zat itu menjadi setengahnya, Pak. Iya, jadi setelah waktu paro tersebut, maka apa? Aktivitas atau jumlah zatnya tinggal separoh, kan begitu. Itu artinya. Jadi kalau disebutkan di sini itu maka apa? Jadi kalau kita sebut sama dengan H, maka dia menjadi 0,5 Y0. Nah, mula-mula kan dia Y0 jumlahnya. Pada saat T sama dengan 0, maka Y sama dengan apa? Y0. Jadi kalau T-nya sama dengan waktu paroh yang kita di sini disebutkan sebagai H, waktu parohnya H, maka kalau kita ganti T dengan H, maka Y0 E pangkat KH, maka dia hanya harus tinggal separoh menjadi 0,Y0. Nah, dari sini berarti apa? Kita bisa lihat kalau Y0-nya dicoret, maka diperoleh apa? E pangkat KH sama dengan 0,5. Nah, kemudian berarti K-nya itu adalah apa? Dilonkan dulu. Berarti apa? KH sama dengan ln 0,5. Maka K-nya itu sama dengan ln 0,5 per H. Logaritma 0,5 itu negatif. Maka diperolehlah bahwa apa? K-nya itu adalah dengan memasukkan H waktu paro karbon itu adalah 5715 sekon, maka diperolehlah K-nya itu sama dengan minus sekian. Jadi memang harga K itu selalu minus ya, karena dia bersifat buruh. Nah, setelah K-nya dapat, berarti kita dapat mencari jumlah aktivitas zat radioaktif itu anytime, kapan saja gitu. Jadi di sini sebutkan finally we use the ratio sekian. Jadi sesuai dengan soalnya, maka diperolehlah berarti apa? Umurnya itu berarti 5.300 tahun kira-kira gitu yang lalu. Jadi artinya dari situ berarti fosil itu sudah bisa diperkirakan sudah berumur 5.300 tahun. Tapi harus tahu waktu parohannya itu dari mana ya? Tentu dari eksperimen. Nah, cuman kalau Anda bisa lihat apakah harus ditunggu dalam 5.300 tahun? Tidak ya, diperkirakan gitu, diperkalkulasikan gitu. Jadi hampir semua sekarang zat radioaktif itu bisa diketahui waktu parohnya. Nah, ini salah satu contoh dari model fisika dengan diselesaikan secara matematik. Nah, model yang kedua itu adalah mixing problem, mencampur. Jadi kalau Anda lihat di sini seperti ini. Jadi ada sebuah tangki gitu ya. Tangki ini mungkin apa? Mau diisi air, tapi mau diisi suatu garam dengan konsentrasi yang diinginkan. Jadi untuk itu apa? Ke dalam tangki ini yang sudah berisi air yang tadinya tidak berisi garam, dimasukkan air yang berisi garam dengan konsentrasi tertentu, dia masuk. Nah, supaya volumenya tidak berubah, maka harus ada yang keluar. Maka ini kan apa? Yang tadinya air itu tidak mengandung garam, karena masuk air yang mengandung garam, maka apa? Air dalam tangki ini berarti menjadi ada konsentrasi garamnya. Nah, yang dipertanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya konsentrasinya sekian gitu. Jadi kalau di sini soalnya itu adalah apa persoalannya? Mixing problem. Ya. Jadi mixing problem sering terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kimia. Jadi pencampuran ya. Industri itu.
Jadi bukan hanya garam, misalnya suatu kandungan kimia akan dibuat dulu solusinya baru nanti dipakai gitu. Nah, jadi karena harus konsentrasi tertentu untuk bisa digunakan tujuan dari industri tersebut. Jadi kalau di teknik kimia ya model-model seperti ini sangat banyak mixing ini. Nah, jadi kalau Anda baca itu soalnya ya bisa Anda lihat apa yang diminta. Nah, jadi kalau diminta di sini itu kan apa? Find the amount of salt in the tank at any time. Jadi pada setiap saat itu berapa kandungan garam di dalam tangkinya. Maka di sini kita lihat ada langkah pertama itu adalah apa? Jadi buat persamaan matematiknya, model matematiknya seperti apa gitu. Jadi berarti kita lihat di sini laju yang ada itu adalah apa? Laju saltnya itu apa? Salt masuk dikurangi salt keluar. Jadi karena ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, tentunya itu bisa diselesaikan dengan kondisi yang diberikan. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka diperolehlah persamaan diferensialnya, model matematiknya menjadi Y aksen sama dengan 50 min 0,01 Y. Begitu. Atau sama dengan minus 0,01 Y dalam kurung Y kali 5.000. Nah, kemudian ini berarti kita lihat hanya ada variabel Y, berarti bisa dipisahkan. Jadi menjadi apa? dy per Y min 5.000 sama dengan min 1,01 dt. Nah, sekali lagi sudah bisa diintegralkan, maka diperolehlah hasilnya adalah apa? Ln Y sama dengan 5.000 ln Y min 5.000 sama dengan minus 0,01 T plus C. Nah, kemudian dari situ seperti tadi dengan menggunakan inverse ln, matematik lagi kan gitu, kalkulus. Maka Y sama Y min 5.000 sama dengan CE pangkat minus 0,01 T. Atau Y sama dengan berarti 5.000 ditambah CE pangkat minus 0,01 T gitu. Nah, dari situ berarti kita sudah tahu inilah Y itu menyatakan konsentrasi kandungan garamnya setiap saat. Jadi kalau kita mau cari pada saat mula-mula berapa, nah setelah 1 detik, 2 detik dan seterusnya bisa dicari. Atau setelah untuk mencari konsentrasi sekian berapa lama dibutuhkan ya bisa ditentukan gitu. Ini model-model fenomena fisis yang dimodelkan secara matematik kemudian dicari solusi. Jadi contoh-contoh nanti soal-soal seperti ini ya tentu akan Anda banyak jumpai. Nah, ini kalau di sini kita lihat maka nanti dari situ dari Y sama dengan sekian itu maka dibuatlah kurvanya seperti ini. Ya, itu beberapa solusinya. Nah, kemudian contoh lain itu adalah apa? Ini adalah pemanasan atau cooling. Ya, cooling. Jadi pendinginan. Maka di pendinginan itu kita pakai apa? Hukum Newton. Newton's law of cooling. Jadi makanya di sini apa? Selalu saya ingatkan ini. Kalau Anda ditanya ada berapa hukum Newton, jangan dijawab 3. Tidak, 3 itu hanya hukum Newton tentang gerak, ya. Hukum Newton 1 tentang gerak itu apa? Kelembaman sigma F sama dengan MA, kemudian apa? Aksi sama dengan min reaksi. Itu hukum Newton tentang gerak. Tapi hukum Newton yang lain itu ya termasuk ini, hukum Newton tentang pendinginan. Nah, bagaimana pendinginan itu terjadi? Jadi kalau menurut Newton itu kalau sebuah zat yang temperaturnya lebih tinggi ditempatkan di ruangan yang temperaturnya lebih rendah, maka nanti antara zat dan ruangan itu akan jadi yang panas akan mendingin
dan lama-lama mereka akan mencapai apa? Kesetimbangan. Itu artinya itu. Nah, bagaimana model matematiknya ada. Nah, itu nanti silakan dipelajari. Berarti nanti model matematiknya itu masuklah itu ke bentuk separable gitu. Ya, jadi silakan nanti bukunya ini dibaca yang banyak ya. Ini ada beberapa persoalan yang muncul di sini. Ada juga di sini Torricelli-Lau ya, Torricelli-Lau. Jadi perlu juga Anda baca ini. Karena dari sinilah juga fenomena-fenomena alam itu bisa kita dapatkan. Nah, yang di fisika di sini ya dibawa ke sini karena ini sebetulnya applied matematik sebetulnya. Jadi makanya disebut engineering matematik. Jadi persoalan-persoalan sains dimatematikan gitu. Makanya sering. Jadi kalau di teknik itu ini sangat dipelajari dengan baik karena ini termasuk apa? Applied matematik. Jadi matematika aplikasi matematik ya. Jadi teknik dan fisika itu tanpa matematik itu ya akan sulit. Jadi makanya di kita itu ada kalkulus, kalkulus 1, kalkulus 2, Pismat 1, Pismat 2, dan itu pun masih kurang. Nanti kalau Anda melanjut di S2 ya masih muncul lagi persamaan-persamaan matematik. Tentu yang lebih khusus lagi ya. Nanti di Pismat 2 kita akan bicara juga fungsi-fungsi khusus. Ya, jadi silakan dibaca nanti ini ya. Jadi ada di sini juga nanti apa? Extended method. Jadi metode yang lebih lanjut itu apa? Bagaimana mereduksi menjadi bentuk separable. Yang tadinya tidak separable menjadi separable gitu ya. Jadi sekali lagi separable itu berarti apa? Fungsi x y-nya dapat dituliskan menjadi fungsi x kali fungsi y gitu. Nah, setelah itu barulah fungsi x dikalikan dengan dx, fungsi y dikalikan dengan dy, maka kemudian diintegralkan. Nah, jadi kalau dalam reduction itu berarti pasti ada pemisalan itu. Jadi dibuat sini pemisalan y per x-nya sama dengan u, gitu. Maka y itu sama dengan u kali x. Sehingga persamaannya itu akan menjadi y aksen sama dengan u aksen x plus u gitu. Jadi berarti dengan mensubstitusikan ke persamaan diferensial yang awal, di mana y aksennya diganti dengan u aksen x plus u, maka diperolehlah persamaan diferensial dalam bentuk u, di mana u aksen itu adalah du dx, ya toh? Seperti itu. Ya tentu ini bisa Anda baca dan Anda bisa lihat beberapa contoh soalnya tentunya. Ini ada beberapa contoh, silahkan nanti dilihat. Tapi tidak selalu bisa, ya, tidak selalu bisa. Nah, makanya nanti kalau tidak bisa terus bagaimana? Ya, ada cara lain lagi. Jadi nanti persamaan diferensial orde 1 ini ada beberapa cara penyelesaiannya. Salah satunya separable atau reduksi ke separable. Jadi nanti Anda sudah bisa mengerjakan soal-soal di subbab 13 ini. Ya, ini subbab 13 ini berarti yang apa? Separable atau yang dapat dibawa menjadi separable. Nah, ini juga ada yang sudah matematiknya langsung, tinggal mencari solusi atau harus dimodelkan, ya. Nah, ini silakan dicoba. Berarti ini ada berapa ini soal?
Nah, kemudian seperti nomor 34 sampai 30 berapa ini? Itu adalah sudah merupakan project. Dan project itu bisa dibuat dengan apa? Software gitu loh. Jadi kalau Anda punya modal untuk bisa menyelesaikan secara software ya silakan dicoba itu apa? 34 sampai 36. Jadi berarti yang akan Anda coba nanti selesaikan secara manual, secara analitik itu adalah sampai nomor 33. Anda akan lihat nanti bahwa persoalan-persoalan yang Anda hadapi di sini sebetulnya itu di fisika dasar ketemu ya, di fisika dasar ketemu. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, kalau yang tim project itu biasanya memakai software apa Pak? Ya, tergantung yang Anda mau, apa bisanya. Jadi ini tidak terlalu dispesifikkan, Anda bisa lakukan dengan software apa gitu. Ini bagus ya Pak softwarenya. Softwarenya itu ya yang ada sekarang itu yang banyak di pasaran banyak ya. Jadi coba ini masih umum, jadi bisa dipakai software yang ada gitu. Nah, kalau Anda punya yang mana yang biasanya yang sudah Anda paham. Nah, kalau Anda tidak paham software ya tentunya ini kan tidak bisa diselesaikan dengan software. Tapi kan mungkin Anda baca, jadi bisa nanti arahnya kemana. Nah, ini bisa nanti menjadi proyek Anda kalau Anda sudah masuk di metode numerik gitu loh. Itu. Tapi kalau Anda sudah punya pengalaman di software ya bisa. Apakah pengalaman Anda itu bisa dipakai untuk ini? Itu yang saya maksud. Jadi tidak menunjuk satu software saya. Masing-masing orang kan mendalami software-software tertentu atau satu orang bisa mendalami beberapa software, tapi dia lebih tertarik pada software mana. Yang sekarang itu banyak itu kan dipakai di fisika apa? Software apa? MATLAB itu ya, MATLAB. Pernah belajar MATLAB? Belum Pak, baru Python. Ya Python sekarang. Python ya Python itu sebetulnya adalah bagian dari MATLAB. Coba aja dilihat Python ya. Atau pakai Python ya dicoba, bisa. Ya. Apakah bisa pakai Python apa tidak? Ya baca soalnya dan rumuskan matematiknya seperti apa, bisa nggak dengan Python? Ya coba aja. Gitu. Jadi tidak harus dengan begini, enggak. Tidak, karena tujuan kita yang penting ketemu hasilnya. Metode numerik itu kan masing-masing ada keunggulan dan ini kekurangannya antara satu dengan yang lain. Mungkin software ini cocoknya untuk kasus begini, software ini cocoknya untuk kasus ini gitu. Jadi tidak semua software juga bisa mencakup secara umum. Kalaupun bisa, tentu nanti ada apa? Ada kelemahannya. Mungkin hasilnya tidak bisa sangat detail gitu loh, tidak bisa sangat tepat. Atau dengan apa? Dengan error yang sangat kecil. Mungkin hanya bisa sampai error sekian kan gitu. Karena kalau kita pakai metode numerik, ya pastilah terjadi error karena kita main coba-coba dengan angka. Coba angka sekian, berarti bisa mendekati dengan kesalahan sekian gitu. Jadi memang sudah pakai error itu, kalau kita pakai numerik pastilah terjadi error gitu. Tapi memang fisika itu tidak mungkin kita bisa memperoleh nilai eksak ya. Sebab kalau Anda sudah pernah praktikum, apapun percobaannya selalu Anda cari apa? Teori kesalahannya, berapa sesatannya, berapa persen kesalahan, deviasi, ya toh? Di praktikum fisika dasar kemarin bisa nggak? Kalaupun tidak bisa praktikum, tapi teori kesesatan itu diberikan toh? Ya, Anda ini kan sekarang semester 3 atau semester berapa? Semester 3 Pak.
Iya, berarti kan semester 1-2 kemarin ada praktikum fisika 1-2 toh? Iya Pak. Praktikum 1-2 itu kan berarti Anda belajar tentang teori apa? Deviasi. Deviasi minimum, teori sesatan kalau di fisika dibilang. Itu teori kesalahan. Dan nanti dari situ Anda bisa tahu bahwa berapa eh, kesalahan yang terjadi. Nah, itu berarti di dalam numerik juga begitu. Kalau kita pakai numerik itu pasti ada apa? Kesalahan. Cuman kita maunya itu gini. Jadi saya mau menyelesaikan ini atau melakukan ini dengan kesalahan sekian kan gitu. Jadi tanpa kesalahan itu ya sangat sulit, nggak mungkin. Gitu. Tapi kalau kesalahannya sekian itu berarti sudah ditoleransi, sudah sangat baik gitu. Kalau kesalahannya misalnya hanya 0,01% itu sudah termasuk sangat baik. Jadi 0,01%, 1/100%. 1% itu kan 1/100. Jadi kalau 0,01% itu 0,01 kali 1/100. Jadi 1/10.000. Jadi hanya salah satu dari 10.000 kasus. Nah itu sudah cukup baik kan itu. Oke? Masih ada lagi? Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Nah iya oke. Kalau sudah tidak ada ya itu yang bisa saya berikan pagi ini. Nah untuk nanti kita akan lanjutkan yang ini masih tetap Orde 1 tapi kita masuk ke eksak ODE. Jadi dia itu apa tidak bisa di separable kan, tidak bisa separable, maka bagaimana caranya? Nah nanti ada yang kita sebutkan itu apa? Eksak ODE. Dan disitulah nanti kita perkenalkan apa yang kita sebut faktor integral. Nah kemudian setelah itu kita akan lanjut lagi. Nah nanti sini juga ada model-model eksak itu seperti apa. Ya, nah, nanti kemudian akan kita lanjut itu ke linear kalau nggak salah. Nah, lihat ini. Jadi setiap subbab itu ada soal ini, ya. Nah, nanti ini menjadi tugas saudara. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke linear ODE. Jadi separable, eksak, kemudian linear. Nah, nanti di linear itu kita perkenalkan juga apa yang disebut Bernoulli equation, population dynamic. Nah, seperti apa nanti kita akan bicarakan di minggu depan. Jadi silakan juga nanti dibaca-baca sebelumnya supaya Anda punya pertanyaan. Jadi misalnya Anda bisa tanya nanti apa? Pak, itu yang contoh nomor sekian, halaman sekian itu saya ada kurang jelas begini ya, bisa. Jadi kalau Anda sudah baca lebih dulu, Anda punya modal untuk bertanya gitu loh. Ini banyak contoh-contohnya di sini. Nah, nanti setelah itu baru kita masuk ke orde 2, second order gitu ya. Ya oke, jadi saya rasa kalau tidak ada pertanyaan, hari ini saya cukupkan sampai di sini perkuliahan kita. Bagaimana? Masih ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, kita akan akhiri dulu. Nggak ada ya? Sepertinya cukup Pak. Oke, kalau cukup berarti ini akan saya stop seringnya. Jadi oke, sampai ketemu minggu depan. Nah nanti coba-coba itu tadi yang berapa tadi itu yang mengenai subseksi separable dikerjakan, soalnya kalau ada yang kurang jelas ya bisa komunikasi kita melalui WA. Kemudian jangan lupa mengisi absen ya, berarti Anda harus absen 2 kali seminggu sesuai dengan jadwal. Oke? Baik, Pak. Oke Pak, Oke. baik Pak. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan dan sukses terus. Selamat pagi semua. Terima kasih, Pak. Pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak.